Ntar saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah. Wassalaman alaika ya Rasulullah. Seperti biasa, mari kita awali semua kegiatan kita, apakah itu kuliah, belajar, ataukah bekerja, ataukah beribadah, selalu diawali dengan membaca doa. Karena kita semua beragama Islam di sini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan berbagi ini dapat bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung ya. Ini sudah ada Kang Roni, Kang Amir Abdullah, Kang Teddy, Kang Rahman, Dina Andriani. Terima kasih sudah bergabung. Yang lain mungkin sambil menunggu. Baik, pada kesempatan berbagi ini kita akan membahas tentang akhlak. Ya. Akhlak. What the meaning of akhlak? Al-akhlak, mal akhlak, wa ma adraka mal akhlak. Apa sih arti akhlak itu? Ya. Akhlak dari kata khalaqa yakhluqu, ya. Menciptakan. Artinya apa? Akhlak itu adalah suatu perbuatan, ya, suatu attitude yang melekat pada diri kita masing-masing. Kamu sepintar apapun kamu, secerdas apapun kamu di kampus, apapun kamu tempat kerja, kalau kamu tidak ada akhlak, maka hasilnya akan nol. Karena sekalipun kamu pintar, tapi kamu nggak ada akhlaknya, ya itu dianggap kamu sombong. Tapi sekalipun ilmu kamu tidak seberapa, bahkan di kantor juga mungkin kamu bukanlah orang yang terbaik, tapi kamu punya akhlak. Ya. Yang dengan akhlak itu orang menjadi terkesima ya, dengan diri kamu. Maka itu nilai sangat tinggi. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Apa tujuannya? Innamal bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Karena saat itu kita tahu di zaman jahiliyah itu akhlak begitu bobrok ya. Karena memang yang terjadilah hukum rimba. Karena ketika Nabi Isa diangkat ya oleh Allah ke langit ketujuh dengan dilahirkannya diutusnya Nabi Muhammad, jeda waktunya itu 630 tahun. Kamu bayangin. Jadi selama 630 tahun ini bangsa Arab saat itu dikatakan jahiliyah, bodoh, karena memang tidak ada sang pencerah di sana. 600 tahun loh. Jadi yang ada hukum rimba. Sehingga yang kuat, dia makan yang lemah. Ada perbudakan dan segala macam. Kenapa lagi seorang wanita? Mohon maaf, seorang wanita itu ketika hidup di zaman jahiliyah, itu nggak ada harganya. Ya. Kenapa nggak ada harganya? Pak? Ya, karena memang hanya dianggap sebagai ya, aib buat keluarga. Sehingga kalau ada seorang yang punya anak perempuan, lahir perempuan, itu dia malu. Sampai dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau dikabarkan punya anak, ditanya, "Hai Umar, istrimu telah melahirkan laki atau perempuan?" Perempuan. Ketika itu Sayyidina Umar langsung murung bersedih, lalu beliau ngumpet-ngumpet, mindik-mindik. Ya tawaro an qaumihi, ngumpet-ngumpet pulang dari rumahnya ke rumahnya itu. Ya, nggak cukup sampai di situ, wayadussuhu fitrah. Mukanya itu dicemongin pakai debu, biar orang nggak tahu kalau ini punya anak perempuan. Lalu sampai di rumahnya, ya, itu anak perempuannya diambil, dikubur hidup-hidup. Ya. Maka Sayyidina Umar itu kalau lagi bengong, sambil nengok ke kiri, Sayyidina Umar nangis. Karena mengingat dosa-dosa dia dulu, akhlak dia sama anaknya itu nggak benar. Tapi kalau beliau lagi bengong ke kanan, suka ketawa. Kenapa? Karena suatu hari Sayyidina Umar pernah bikin Tuhan dari roti. Tuhan dari roti, ya, berhala dari roti, lalu disembah. Setelah disembah, suatu hari Sayyidina Umar kehabisan makanan. Kagak punya makanan. Izin Tuhan, mohon izin ya, saya ambil ya hidungnya buat makan, dikocel hidungnya sama Sayyidina Umar. Dimakan ya. Yang Sayyidina Umar, Tuhan gue bikin sendiri, gue makan sendiri. Kadang-kadang Sayyidina Umar suka tersenyum mengingat peristiwa seperti itu. Tapi kalau mengingat kejahatan beliau, ya. Nah kita kembali kepada akhlak. Akhlak itu attitude. Ternyata akhlak itu bermacam-macam. Ada akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang yang lebih tua, apakah guru kita, apakah orang tua kita, kakak kita, senior kita di kerjaan, akhlak terhadap negara. Oleh karenanya di sini sudah mempersiapkan
PowerPoint. Ya, ini akan saya share screen. Oke. Baik, apakah sudah masuk materinya? Sudah masuk PowerPoint saya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, terima kasih informasinya. Aduh, memang kalau ya seperti inilah istilah adanya kalau kita belajar menggunakan Zoom meeting ya. Sabar ya, saya sedang memproses dulu. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah. Bagaimana, sudah masuk? Belum ya? Belum, Pak. Masih loading dia, Pak. Masih loading. Oke. Di saya ini sudah tampak gambar di layar saya. Oke, ini akhlak dan ruang lingkupnya. Kita akan masuk pada definisi akhlak dan ruang lingkupnya. Kita akan masuk di sini. Oke, masih loading ya. Oke. Coba saya close dulu kalau gitu. Baik, masih loading ya. Gimana, sudah tampak di layar kalian? Udah mulai, Pak. Udah, Pak. Mulai muncul. Ya. Ya. Oke. Ya. Baru masuk ya? Oke, baik. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Oke, good. Ya, memang harap dimaklum lah kalau kita belajar via Zoom meeting ini kadang-kadang ada aja. Oke. What the meaning of akhlak? Apa sih arti akhlak itu? Ya. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaqo yukhliqu ikhlaqan, jamaknya khulukun, yang berarti perangai atau al-sajiyah. Ada kebiasaan al-ada, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat, perbedaan yang baik, al-muru'ah, dan agama. Dalam kepustakaan, akhlak artinya sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku. Akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai menilai perbuatan manusia, apakah itu baik atau buruk. Ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindarkan keburukan. Intinya, akhlak dengan makhluk itu satu kata dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita bermain akar kata bahasa Arab, makhluk dari kata khalaqa, satu kata dengan akhlak. Artinya apa? Sejatinya kita diciptakan sebagai makhluk Tuhan, ya, itu harus menjadi makhluk yang berakhlak. Kenapa? Karena manusia itu dianggap mulia. Ya, asyaraf bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu dilihat dari akhlaknya, dari adabnya, bukan dari nasabnya. Kamu anaknya seorang presiden kah? Kamu anaknya seorang menteri, seorang panglima, kamu anak seorang kiai, habaib, misalnya, tapi akhlak kamu jelek, ya itu akan jatuh. Ya, sekalipun ada orang yang menjustifikasi dirinya sebagai keturunan Nabi, cucu Nabi, tapi akhlaknya nggak bagus, ya jangan ikuti. Tapi kalau jadi orang biasa, ya, tapi akhlaknya bagus, ikuti. Karena asyaraf bil adab, la bin nasab. Kemudian dengan adab, bukan dengan nasab. Adapun ayat yang menjelaskan tentang akhlak, pendapat dalam Quran surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Ya, ini artinya sungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang pada Nabi itu semuanya lengkap. Kamu mau menilai Nabi dari sudut pandang apa? Sebagai panglima perang yang pemberani, oh Nabi paling depan kalau perang dengan kafir Quraisy. Sudut pandang seorang presiden, oh Nabi paling terdepan dalam mengusir masyarakatnya. Jika ada yang lapar, Nabi yang duluan paling lapar. Jika ada yang kenyang, paling belakangan paling kenyang. Kalau kamu lihat perspektif Nabi sebagai seorang kepala rumah tangga, oh beliau kepala rumah tangga yang sangat bijaksana dalam mengusir rumah tangganya. Dengan istri Nabi itu sebanyak 13 istri. Istri Nabi sebanyak 13. Ya. Tolong jangan dipahami, oh berarti Nabi itu hiperseks, bukan. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Intinya apa? Nabi sebagai panglima perang bagus. Nabi sebagai kepala rumah tangga baik. Sebagai kepala negara juga hebat. Ya. Sebagai pemimpin agama juga bagus. Ya, kan Nabi itu sempurna. Maka dikatakan
Nabi itu suri teladan yang sempurna bagi kalian semua. Akhlak secara terminologi, ya, terminologi itu secara istilah dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli. Di sini saya mengutip para ahli, diantaranya Ibnu Maskawi menyebutkan bahwa akhlak yaitu keadaan jiwa yang mendorong atau mengajak melakukan suatu perbuatan tanpa melepas berpikir dan pertimbangan terlebih dahulu. Ingat, Ibnu Maskawi adalah seorang santri, di mana seorang santri ini ketika mencari ilmu dari pesantrennya, maka akan sangat takzim, akan berakhlak di depan gurunya. Kamu kalau pernah bermain atau sering ke pesantren Tebu Ireng misalnya tempat saya, ke Gontor misalnya, atau pesantren mana yang terkenal gitu, kamu jangan kaget ketika kamu masuk dalam masjid. Kamu kan masuk tuh ke masjid, sendalnya ditaruh. Nanti kamu keluar, sendalnya udah dibalikin lagi. Jadi sendalnya itu udah, jadi kamu ketika nanti keluar, nggak perlu balik badan karena sendal kamu udah dibalik. Nah itu kan bagian dari akhlak. Kalau santri itu kita rebutan tuh, rebutan untuk balikin sendalnya kiai. Ketika datang ya mau ngimami sholat 5 waktu atau mau ngaji, kita berebutan balikin sendal kiai. Kita berebutan cium tangan kiai. Itu akhlak. Ya makanya katakan tanpa proses berpikir di sini. Yang diharapkan adalah barokahnya kiai. Ini kalau sudut pandang Ibnu Maskawi yang memang backgroundnya adalah seorang santri. Beda lagi ketika kita melihat pendapatnya Profesor Dr. Ahmad Amin. Akhlak menurut Profesor Dr. Ahmad Amin yaitu suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan yang harus dilakukan, menyatakan tujuan yang harus dituju, dan menunjukkan apa yang harus diperbuat. Jadi untuk membedakan mana perbuatan baik, mana yang buruk. Ketika kamu belum sah secara hubungan, ya mungkin kamu masih suka terhadap lawan jenis, ya bisa dibilang pacaran lah ya. Nanti kita bahas tentang pacaran ya. Misalnya malam minggu kamu diapelin ya, atau kamu ngapel ke rumah pacar kamu. Kira-kira kalau lewat dari jam 10 malam, masih bagus nggak sih kita ngapel jam 10 malam? Secara akhlak, agama itu nggak baik. Wong belum sah kok, wong baru pacaran kok jam 10 malam masih ngapel. Ya. Secara norma masyarakat, apalagi jelek banget. Pasti akan jadi omongan kanan kiri itu. Wah, anak siapa sih? Masa ngapel? Nah, seperti itu. Atau kamu misalnya ya bergandengan tangan misalnya. Oh belum sah suami misalnya bergandengan tangan. Atau kamu misalnya berciuman di depan muka umum. Pasti kan akhlak ini nggak baik. Baik. Makanya kalau akhlak itu seperti tadi. Baik dan buruk. Termasuk kamu di dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan ya. Kamu tahu nih. Kamu udah punya gaji tetap, gaji pokok, anggaplah UMR 4 juta. Tapi namanya di kerjaan kan ada aja tabokan kanan kiri ya. Saya dapat istilah tabokan katanya. Ini kata mahasiswa yang senior ya. Ada tabokannya apa? Tabokan apa? Oh, tabokan itu uang-uang yang nggak jelas ya. Artinya uang panas lah misalnya gitu. Kamu mau korupsi misalnya, mau dapat tabokan ini, kamu akan berpikir tuh secara akhlak baik kayaknya uang ini ya. Kalau gaji jelas halal, itu baik buat kamu. Tapi kalau tadi tabokan yang syubhat, yang sogokan, nggak baik, ini jangan. Nah itulah fungsinya belajar akhlak di situ. Dan di dalam buku akhlak, dalam bagian dimensi jelaskan akhlak yaitu sifat-sifat yang berurat berakar dalam diri manusia, serta berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut baik atau buruknya dalam pandangan manusia. Ingat, yang menilai kita baik atau tidak bukan diri kita, tapi orang lain. Kalau kamu menilai diri kamu, sebatas diri kamu yang menilai, ya sudah, baik semua. Ya. Tapi kalau yang menilai orang lain, misalnya kamu ingin tahu apakah Pak Syafruddin ini orang yang baik, silakan datang ke rumah saya, tanya makanan kiri saya ada musola, ya. Mana Pak Syafruddin apakah orangnya baik, ya, dia akan menilai. Oh, Pak Syafruddin itu orangnya baik, begini. Oh, enggak, Pak Syafruddin itu orangnya kurang bagus akhlaknya karena dia merasa paling pintar. Itu nanti akan tahu. Ya. Jadi yang menilai kita itu bukan diri kita, itu orang lain, bercerminan dari orang lain. Makanya kalau kamu ingin tahu teman kamu ini akhlaknya baik atau tidak ya, gampang. Lihat saja kepada siapa dia bergaul. Kamu pengen tahu nih, ya Roni Setri ini teman kita ini baik atau tidak sih? Kang Teddy ini bagus atau tidak sih? Lihat Kang Roni, Kang Teddy mainnya sama siapa? Oh mainnya sama para ulama, para habaib, para ustadz. Wah bacarahnya baik. Oh Kang Teddy ini bermainnya rupanya sama teman-teman preman priuk, ya, yang suka malakin supir-supir misalnya kemarin lagi viral ya. Misal Kang Teddy ya. Itu seperti itu. Ya itu bisa ketahuan. Karena kalau ingin mengetahui bagaimana akhlak orang itu, lihat dengan siapa dia bergaul. Ya, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan kena wanginya. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang yang jualan kambing,
ya kamu akan dapat bau kambingnya. Ya, seperti itu. Oke, next. Dapat kita simpulkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong melakukan suatu perbuatan secara spontan, tanpa pertimbangan dan proses berpikir terlebih dahulu, dan tanpa ada unsur paksaan. Jika kamu lagi makan anak-anak di kafe, tiba-tiba ada orang buta mau nyebrang, kamu terusin makanan kamu, ya, sambil sebodoh teing sama orang buta tadi, ya. Atau kau berhenti dulu, kamu bantu untuk menyeberang. Nah, itulah akhlak kamu sih. Lagi naik motor, wah, depan kamu tabrakan. Di mana empati kamu? Ya, ini bukan saudara gua, bukan teman gua, naik motor aja terus. Yang tabrakan nggak kamu tolong. Nah itu, kalau akhlak yang baik, dia kan secara spontan. Humanity kamu tuh, ya Allah, teman saya jatuh ini. Even kamu nggak kenal, kamu tapi setidaknya kamu teman dalam perjalanan, salam satu aspal, kamu turun kamu bantu. Itulah makanya dikatakan secara spontan. Kamu lagi jalan, yang di lampu merah, tiba-tiba ada, ya udah ondel atau pengamil lah. Kamu secara spontan ada uang, kamu. Nah, itulah akhlak tanpa ada unsur paksaan ya. Nah, dorongan jiwa yang melahirkan perbuatan manusia pada dasarnya bersumber dari kekuatan batin yang dimiliki oleh setiap manusia. Yaitu yang pertama, tabiat pembawaan. Apa itu tabiat? Yaitu suatu dorongan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan manusia, tapi disebabkan oleh naluri, gharizah. Setiap manusia punya gharizah, naluri, alamiah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, intuisi. Dan faktor warisan sifat-sifat dari orang tuanya atau nenek moyangnya. Genetik kamu nggak bisa dibohongin. Kalau memang orang tua kamu itu rajin bersedekah, kamu pun juga rajin bersedekah. Kalau orang tua kamu mudah senang menolong orang lain, kamu pun akan punya gen seperti itu. Ya, karena gen itu punya 70% mempengaruhi diri kamu. Akal pikiran, yaitu dengan jiwa yang dipengaruhi oleh lingkungan manusia. Setelah melihat sesuatu, mendengarkannya, merasakan, serta merabanya, kalau kejiwaan ini hanya dapat melihat sesuatu yang lahir, yang nyata. Jadi saya katakan, akal pikiran kita itu melihat apa yang tampak. Ya. Jika ada orang yang misalnya berpegangan tangan di muka umum, bermesraan di muka umum, kita akan lihat orang ada otaknya kali ya. Masa ya gitu. Kadang-kadang sekali seperti itu ya, karena muda biasanya sekali seperti itu. Hati nurani, itu dorongan jiwa yang hanya berpengaruh oleh alat kejiwaan yang dapat menilai hal-hal yang sifatnya abstrak yang batin. Dorongan ini mendapatkan keterangan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nurani kamu ini ya, akan selalu diuji. Kalau kamu selalu berpikiran positif, akhlak yang baik kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam diri kamu, baik atau buruk, kamu nggak akan bersedih. Wah, misalnya kamu lagi naik motor, wah, kejar waktu nih ke kantor, takut telat kan, dipotong biasa kalau telat ya. Yes, tiba-tiba ada yang ngerok paku di jalanan, motor kamu bocor. Wah, kamu makin kurang ajar, kurang asam, kurang. Wah. Ya, lalu di depan lagi 100 meter ada inian ya, ada tukang tambal ban. Wah, pasti dia nih. Wah, kamu udah kesal aja. Coba kalau kamu melihatnya itu dari akhlak, maksud kepada Tuhan. Ya Allah, terima kasih. Ban saya kempes, bocor karena aku. Saya berhusnuzon, saya berpositif thinking, di depan sana ada kecelakaan yang lebih besar lagi, ya Allah. Kalau seandainya engkau nggak bocorkin ini motor saya khawatir. Saya akan terlibat dalam kecelakaan besar di sana, tapi karena engkau masih cinta sama saya, ya Allah, saya cuma dikasih banyak bocor aja. Ya, jadi untuk hati nurani harus dilatih ini. Dengan positif sama Allah, apapun yang terjadi. Kamu udah berhubungan lama dengan pacar kamu, ketika kamu lamaran, tiba-tiba pacar kamu mengkhianati kamu. Stres kamu, ya Allah. Pacaran dari semester 1, dari semester 8, jadi orang lain misalnya begitu. Jangan bersedih. Oh ya Allah, terima kasih ya Allah. Mungkin dia bukan yang terbaik buat saya. Saya yakin kau akan berikan yang pengganti yang lebih baik lagi. Sudah berumah tangga, sudah menikah, sudah punya anak, tiba-tiba suami kamu, ya, tergila-gila dengan wanita lain. Terus sampai lupa sama anak itu. Kalau kamu suzon sama Allah, Allah kau nggak adil ya Allah. Saya rajin sholat, saya rajin sedekah, saya rajin. Kenapa dikasih ujian seberat ini? Jangan. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menegur saya. Ya, suami saya sekarang tergila dengan wanita lain. Kalau memang dia baik untuk sedangkan saya, Allah, mudah-mudahan Engkau berikan hidayah untuk kembali lagi ke saya dan keluarga. Tapi kalau memang dia bukan terbaik, ya Allah, beri saya pengganti yang lebih baik dari suami saya. Jadi setelah positif ini, hati nurani ini harus dilatih ya.
Berarti berpositif thinking sama orang lain, berpikiran yang baik, dan jangan ada berpikiran yang buruk kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan dan aku bagian dari orang Islam. Ya Allah, bila aku amalan yang terbaik dan akhlak yang paling mulia, tiada yang bisa memberi yang terbaik selain Engkau. Dan lindungilah aku dari amalan dan akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa melindungiku dari hal yang buruk selain Engkau. Nah, karena tadi hati nurani itu dilatih, intuisinya agar kita selalu positive thinking sama Allah, positive thinking sama orang. Kalau ini kan kamu udah hafal sholat ini, sholat doa kita, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini hadisnya dari situ diambil. Ya. Jadi yang betul bahasa itu mati itu bahasa Arab ya. Kadang-kadang kan ada di masyarakat yang ngomong mati, nggak sopan, wafat, salah. Mati itu bahasa Arab. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Itu mati itu bahasa Arab dan itu halus. Cuma kalau di Indonesia itu mengalami peyorasi, penurunan makna. Soalnya kalau mati itu buat orang kayak besar, buat Habib, wah Habib itu mati itu salah. Kok jangan mati lu, wafat. Wah, padahal mati itu bahasa Arab dan itu bagus. Ya, makanya mati. Kalau wafat itu juga bahasa Arab. Wafat itu bahasa Arab diambil dari kata wafa yafi wafaan. Wafat itu tercukupi. Orang yang wafat artinya rezeki juga tercukupi. Oksigennya cuma sampai hari itu, makanan sampai hari itu, sampai hari itu kan udah tercukupi semua rezekinya. Sudah wafat itu udah tercukupi dia wafat. Itu ada permainan bahasa ya. Oke, next. Nah, ternyata akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada disebutkan akhlak mahmudah atau akhlakul karimah, yang kedua akhlak mazmumah. Apa itu mahmudah? Apa itu mazmumah? Kita bahas. Al terpuji disebut dengan al-akhlakul mahmudah, merupakan cerminan seorang muslim, menunjukkan sucian hati dan pikirannya. Sedangkan akhlak tercela disebut al-akhlakul mazmumah, mencerminkan seseorang yang telah gelap hatinya sehingga ia tidak bisa menentukan mana yang baik dan buruk baginya. Karena keburukan itu telah mendarah daging dalam dirinya. Inilah kalau orang nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Dengan tadi akhlak itu. Kalau kamu jadi pegawai, kalau pegawai yang jujur lah. Ya, karena yang pegawai jujur itu termasuk akhlak mulia, akhlak mahmudah. Kalau kamu jujur, gaji saya segini 4 juta udah. Ya, kalau ada uang-uang panas, jangan kamu ambil. Kalau kamu ambil, takutnya makan badan kamu. Oh, bukan hak kamu kok. Kalau itu hak kamu silahkan, tapi kalau bukan, sudahlah. Ya, nggak usah. Saya salah satu juri MTQ di salah satu kota Bekasi. Ya. Juri bahasa Inggris ya. Jadi kalau MTQ bahasa Inggris itu yang menanya dengan bahasa Inggris itu saya. Itu sebelum tampil, Ustaz, belakang kasih amplop nomor 17 Pak Ustaz. Waduh, cimat. Sebelum kita buka, wih gede juga, makasih. Ya, kasih lagi Pak Ustaz, nomor 9 Pak Ustaz. Maksudnya apa itu? Agar nomor 17 perlu nilainya dinaikin, ya. Biar bisa lolos ke tingkat provinsi, kira-kira. Udah bayaran saya sebagai juri dari pagi sampai sore itu sekitar 1.000 lah. Tapi kalau dari 20 peserta coba yang ngasih amplop ke saya 8 misalnya, kebanyakan amplop itu. Ya, tapi karena saya tahu ini bukan uang halal, ya. Kenapa ya? Karena kalau saya makan itu saya terima, saya jadikan makanan, saya makan, jadi darah daging saya. Ya udah, yang ada saya malas ibadah, malas untuk bekerja, malas karena yang kamu makan itu bukan yang halal, ya haram. Makanya ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku bagaimana supaya kalau aku doa itu langsung dijabah oleh Allah, langsung dikabulkan. Apa kata Nabi? Atib mat'amaka wastajib doa'aka. Kalau memang seperti itu kamu mau, perbaiki makan kamu, maka doa kamu akan mustajab. Itu apa hubungannya makan sama doa mustajab? Oh ternyata maksudnya kata Nabi itu kalau yang kita makan halal, yang kita makan itu halal 100%, kita makan yang jadi nasi itu lebur jadi darah daging kita, menyatakan murid kita doa. Karena semuanya halal, ya Allah kabulkan. Tapi kalau yang kamu makan itu ada uang-uang yang dalam tanda kutip, ya, tentu itu uang-uang yang nggak benar,
lalu kamu belikan nasi, kamu belikan daging, kamu belikan bercabang dalam diri kamu, ya sudah. Kamu mau sholat, azan subuh nih, malas banget. Mau Zoom meeting, apa Saprudin, malas banget. Ya, mungkin ada yang haram di situ. Ya, pokoknya kalau bisa sekarang mulailah berlatih untuk jujur pada diri sendiri. Oke, beberapa ciri-ciri khusus dari akhlak, yaitu yang pertama, akhlak menjadi suatu sifat ya, yang tertanam kuat dalam jiwa atau lubuk hati seorang yang menjadi kepribadiannya. Itu akan membuat berbeda dengan yang lain. Akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam keadaan bagaimanapun juga. Dengan kata lain, akhlak merupakan adat kebiasaan yang selalu dilakukan oleh seseorang. Akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa atau mendapatkan tekanan dari orang lain. Ketika kamu mendengar azan langsung kamu sholat, mendengar azan kamu meninggalkan pekerjaan kamu, itu akhlak kamu kepada Allah. Tidak ada paksaan. Ikut Zoom meeting, sih gue nggak maksa. Kalau mau ikut silakan, ikutnya nggak apa-apa. Nah ini akhlak kepada dosen. Akhlak kepada orang tua, ketika orang tua kamu pengen makan martabak, ya beliin martabak. Ya. Ada kepada kakak kamu pengen minta apanya. Itulah ya. Dan akhlak merupakan manifestasi dari perbuatan yang tulus, ikhlas, dan tidak dibuat-buat. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akidah akhlak. Insting atau naluri. Aneka corak karakteristika, tindakan dan perbuatan manusia dimotivasi oleh kehendak yang dimotori oleh insting seorang. Dalam bahasa Arab disebut ghariza atau intuisi. Insting merupakan tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Para psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku antara lain naluri makan, aktif insting, aktif insting ini terus makan, lalu berjodoh, seksual insting. Jelas kamu kalau sudah waktunya berumah tangga ya tolong cari pasangan yang bisa menerima kamu apa adanya, bukan ada apanya. Lalu keibuan, maternal insting. Karena kamu sudah menjadi seorang ibu atau seorang ayah, ya kamu ketika mikir kita mau berbuat yang tidak benar, ya Allah kalau ini uang haram saya ambil, nanti saya makan anak istri saya haram. Nah itu berpikir lagi. Lalu berjuang, combative insting. Wah, kamu berjuang untuk melakukan yang halal, ya bekerja itu. Lalu bertuhan dan beribadah. Atau adat kebiasaan. Adat kebiasaan di sini setiap tindakan dan perbuatan seorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Abu Bakar Zikir berpendapat perbuatan manusia, wah saya tegur 10 menit lagi. Oke. Ya, no problem. Berpendapat perbuatan manusia apabila dikerjakan secara berulang-ulang sehingga mudah melakukan itu dinamakan adat kebiasaan. Oke, next. Ada juga berdasarkan wirasah atau keturunan. Ya, berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok orang tua kepada anak turunan. Sifat-sifat asasi anak merupakan pantulan sifat dari orang tuanya tadi 70%. Ya. Atau juga dari ya lingkungan, milieu, ya lingkungan alam, dan lingkungan pergaulan. Ya, ruang lingkup akhlak di sini ada akhlak terhadap agama, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak dalam keluarga, akhlak dalam masyarakat, akhlak dalam bernegara, dan akhlak terhadap lingkungan hidup. Next, beberapa kata yang sama dengan akhlak yaitu etika. Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia. Etika berbicara tentang kebiasaan, tapi bukan berarti tanpa istiadat. Etika landasan adalah sifat dasar manusia atau moral. Itu suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat peran lain, kehendak, pendapat atau perbuatan. Atau manusia dengan tolak ukur yang digunakan adalah adat istiadat. Moral bukan suatu ilmu, tapi merupakan suatu perbuatan manusia. Oke, manfaat belajar ilmu akhlak ada banyak. Dan dari kehidupan manusia, terutama dari kemudian membina remaja, membina kebaikan, membina adat istiadat, dan membina pergaulan umum, ada banyak. Oke, yang terakhir adalah untuk penutupan ya, bahwa berharap setelah kita belajar akhlak ini, ya maka akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Karena akhlak terbagi menjadi dua, kesimpulannya ada akhlak yang baik namanya akhlak mamuda, akhlak terpuji, jujur, amanah, sidik, ya tabligh, fatona. Nah, ini adalah akhlak yang terpuji. Semua kebaikan yang rajin bersedekah, rajin sholat itu akhlak terpuji. Kalau kamu suka bohong, kamu suka culas, ya kamu berkhianat, ya kamu nggak jujur, kamu dusta. Nah itu makanya akhlak mazmumah. Ini itu, ya ini tinggal 7 menit lagi pertemuan kita. Saya sudah tegur oleh Zoom. Sehingga 7 menit, silakan kalau ada pertanyaan, ya saya buka sesi pertanyaan, silakan.
Oke, ini saya tutup ya. Oke, masih ada. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dari Kang Roni, Widya, Dina, Amir Abdullah, Teddy Setiawan, Uma Alfi, Siti Fatima, Rahman, silakan. Saya buka dua penanya mungkin, dua penanya masih bisa ini dua penanya. Silakan Kang Roni, kalau mau ditanyakan mungkin ada tentang akhlak. Tidak ada? Oke, baik. Iya, Pak. Ya, silakan kalau mau bertanya Kang Roni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya cara efektif buat memperbaiki akhlak yang baik terus menjadi buruk dan jadi baik lagi. Maksudnya ada orang dulu udah punya akhlak baik karena mungkin salah pergaulan atau hal-hal yang negatif apa gitu kan, jadi berubah tuh akhlaknya biar dia bisa kembali lagi bahkan lebih baik lagi gitu jadi akhlaknya gitu Pak. Itu efektifnya seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak. atas pertanyaannya Kang Roni. Ya, bagaimana cara merubah akhlak kita yang tadinya baik, ya, terus kita menjadi buruk, terus jadi baik lagi. Nah, akhlak ini sejalan dengan iman kita. Ya. Jadi harus simetris antara akhlak dengan iman. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kalau iman kamu lagi naik, ya mungkin kamu sholat 4 udah bangun, udah tahajud, ya hajat, taubat. Tapi kalau iman lagi turun malas. Nah, akhlak pun demikian. Ya, ketika masih muda, mungkin kamu urakan, rambutnya gondrong, ya, kemana-mana pakai kaos, ada gambar buayanya, pakai celana jin, bolong di lutut. Itu habis bolong di lutut mau sholat, ini ngaco aja nih. Nah, terus ketika udah nikah, sadar, gue sampai kapan ini? Akhirnya dia nikah. Ya, nikah, dia sadar, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, akhlaknya bagus, tiba-tiba setelah punya anak, salah pergaulan. Bagaimana Pak? Nah, kalau seperti itu, konsep yang pertama adalah tadi, perbaiki pemasukan dari rezeki kamu. Jadi usahakan yang kamu makan yang halal. Kalau kita makan halal, ini badan mau dipakai buat ibadah enak. Mau datang buat ke guru, ya, mau silaturahim ke orang tua, ke kakak, ya, itu enak. Tapi kalau kamu ada yang nggak haram, ada yang haram misalnya, ya sudah. Mau ibadah malas, mau berbuat baik juga malas. Orang juga malas. Pinjamin duit teman juga malas. Ya, mereka kamu ada. Ya. Pertama, perbaiki makan kamu, perbaiki rezeki yang kamu. Yang kedua, ya, perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Ya, dengan Allah dulu. Ya, ketika ada azan, buru-buru sholat. Ya. Sibuk apapun kamu, buru-buru tinggalin. Ya. Kenapa? Karena hubungan sama Allah itu harus segera kita utamakan. Itu udah azan Isya, harusnya buru-buru kita nih. Kita lagi belajar, nggak apa-apa. Ya. Perbaiki hubungan sama Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita sama manusia. Jadi kalau memang kamu sempat ada pergesekan, maklumlah di kantor kan kadang-kadang ada aja yang nggak suka dengan kita kan. Ini kayaknya Kang Roni ini kan dia kok cepat nanjak di kantor. Wah, ya kamu digesek, kamu disikut, kamu difitnah. Kesal wajar, dendam boleh. Oh, Nabi pernah dendam? Pernah. Nabi pernah dendam sama siapa? Sama Wahsy. Wahsy itu yang menombak paman Nabi ketika perang Uhud, tapi di belakang nombaknya. Itu kan pengecut. Kalau di depan tuh dia nggak berani tuh nembak Hamzah, tapi di belakang. Nah, ketika dia datang beriman sama Nabi, mau syarat, Nabi melengos. Ya itu, Nabi kesel dendam. Tapi kita kesel sama orang boleh, jangan lebih dari 3 hari. Ya, 3 hari. Kesel ya masih kesel ya sama Kang Roni. Boleh, tapi lebih dari 3 hari. 3 hari kita minta maaf, maafin saya, kemarin saya kesel. Ya. Jadi manusia kan wajar udah keselnya. Ya. Nah, ketika sudah minta maaf, jangan kita ulangi. Dan pun kalau ada orang lain salah sama kita, buru-buru kita maafin. Nah, ente udah maafin, udah usah minta maaf. Nah, kalau kamu tadi udah perbaiki rezeki kamu yang kamu makan yang halal, perbaiki hubungan kamu sama Allah, perbaiki hubungan kamu sama kita, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, wah itu udah cakep itu enggak. Ya, maka akhlak kamu, iman kamu akan meningkat. Terakhir, kalau kamu ada kelebihan rezeki, jangan lupa 2,5% itu bukan punya kamu. Kamu udah kerja semua kan di sini, kelas P2K itu orang kerja semua. Kamu dapat gaji, anggaplah UMR 4 juta. Itu nggak semuanya punya kamu. Di situ ada hak anak yatim, di situ ada hak fakir miskin,
situ ada hak masjid musola yang lagi dibangun, situ ada hak orang tua kamu. Tapi kalau dapat 4 juta, sisihin dulu 2,5%-nya. Oh ini buat anak yatim, oh ini buat ini. Baru Pak Ustadz, saya gaji 4 juta, tapi utang saya ke perusahaan 5 juta Pak Ustadz. Itu gimana? Tetap harus dikeluarin juga. 2,5% keluarin. Nanti yang 2,5% ini akan jadi magnet untuk menyedot rezeki yang lebih besar lagi. Quran yang janjiin kok. Kalau kamu sedekah 1.000 kan dibalas 10 kali lipat, 10.000. Sedekah 10.000 dibalas 10 kali lipat 1.000. Ya Quran yang bilang. Ya. Jadi kalau kita bersedekah itu masaluhum kama salilladzi ya ambatas sab'a sanabila fi kulli sunnatin habba. Wah itu dilipat gandakan. Ya, oleh karenanya kalau ada kelebihan rezeki jangan pelit ya. Ingat ada zakat penghasilan itu 2,5% zakat kamu. Insya Allah kalau kamu itu keluarin akan bermanfaat. Ya, Kang Roni, ini terima kasih atas pertanyaannya. Nggak 1 menit lagi, juga mohon maaf, mungkin hanya 1 pertanyaan saja. Kalau nanti ada pertanyaan terkait masalah agama, mau curhat masalah agama, bisa. Tapi lihat Japri nggak apa-apa. Ya, mau jumlah apapun, kalau Japri saya terima. Ya mungkin kalau kita mohon maaf kalau intensitas pertemuan kita ini kadang-kadang terkendala dengan jadwal saya ceramah di luar, atau juga kadang terkendala dengan sinyal. Kemarin laptop saya ini adaptor ininya apa untuk sinyalnya itu mati. Jadi pakai wifi, pakai apapun nggak bisa nyambung, ini baru kali servis. Ada aja masalah. Oleh karena saya mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan Jumat depan kalau kita bisa bertemu lagi seperti ini dan nanti ini akan saya rekam dan saya upload di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.